Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dari mentor Kak Fadia Syahwa akan mempresentasikan hasil final project kelompok kami dengan judul The Look E-commerce Business Performance Dashboard. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu dengan saya sendiri, Oktavia Lisandro Haliza, bersama rekan saya. Saya Sela Halimatus Sadia. Saya Farfa Iza. Saya Ismerdiatus Salihah. Saya Adriano Kemas Rivaldi. Next. Nah, proyek ini dibuat untuk mengimplementasikan konsep data analis dan business intelligence menggunakan dataset e-commerce mulai dari proses pengolahan data sampai visualisasi dashboard. Latar belakang dari proyek ini adalah perkembangan data pada industri e-commerce yang semakin besar dan kompleks, di mana data transaksi, data produk, data pelanggan, dan aktivitas pengguna perlu dikelola secara efektif agar dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan bisnis. Adapun tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, yaitu mengimplementasikan proses analisis data dan business intelligence. Yang kedua, melakukan pengolahan data melalui tahapan staging, data warehouse, dan data mart. Lalu yang ketiga yaitu membangun dashboard interaktif sebagai media visualisasi. Yang keempat yaitu menghasilkan insight bisnis yang dapat membantu proses pengambilan keputusan berbasis data. Untuk ruang lingkup proyek kami meliputi proses import dataset ke PostgreSQL, penyusunan ERD, pembuatan staging area, pembangunan data warehouse, pembuatan data mart, hingga visualisasi dashboard menggunakan Tableau. Next. Dalam proyek ini, kami menggunakan The Look E-commerce dataset. Dataset ini merepresentasikan aktivitas bisnis penjualan fashion secara online. Data yang digunakan mencakup beberapa informasi seperti data pelanggan, produk, pesanan, item pesanan, inventory, pusat distribusi, serta aktivitas pengguna. Untuk tools yang kami gunakan selama pembuatan final project ini, yaitu ada Microsoft Excel, PostgreSQL, dbeaver, Pentaho, dan juga Tableau. Selanjutnya, pada tahap pertama yang kami lakukan adalah memasukkan dataset The Look E-commerce ke dalam database PostgreSQL melalui tools dbeaver. Pada tahap ini, kami membuat database utama terlebih dahulu, kemudian membuat struktur tabel yang sesuai dengan file dataset yang kami gunakan. Next. Setelah database operasional terbentuk, proses berikutnya adalah membuat staging. Next. Staging area digunakan sebagai tempat penampungan sementara sebelum data masuk ke data warehouse. Tujuannya adalah agar data dari database sumber dapat diproses, diperiksa, dan dikontrol terlebih dahulu. Pada tahap staging, kami mereplikasi seluruh tabel dari database OLTP ke database staging. Proses ini dilakukan dengan generate SQL atau DDL dari database sumber, kemudian script tersebut dijalankan pada database staging sehingga struktur tabel sama dengan sumber data. Next. Selanjutnya, kami melakukan penyesuaian skema. Skema publik diubah menjadi skema staging, kemudian dibuat juga skema tambahan yaitu log. Skema log ini digunakan untuk kebutuhan monitoring proses ETL. Di dalam skema log terdapat dua tabel penting, yaitu tabel log masuk dan staging log. Tabel log masuk digunakan untuk mencatat tabel yang sudah diproses, sedangkan staging log digunakan untuk mencatat detail proses ETL, seperti jumlah data sumber, jumlah data target, waktu proses, dan status validasi. Next. Proses staging ini terdiri dari beberapa file Pentaho. Yang pertama adalah ada staging list yang berfungsi untuk mengambil daftar tabel dari database OLTP dan membandingkannya dengan tabel log. Jika tabel belum pernah diproses, maka tabel tersebut akan diteruskan ke tahap berikutnya. Bisa di next. Yang kedua yaitu staging read, yang berfungsi untuk mengambil data dari tabel OLTP
dan memasukkannya ke database staging. Proses ini berjalan otomatis menggunakan parameter nama tabel, sehingga seluruh tabel dapat diproses secara lebih efisien. Bisa di next. Yang ketiga ada job execute, yang menjadi inti dari proses ETL staging. Job ini menjalankan setiap tabel secara berurutan, memuat data ke staging, menghitung jumlah record dari sumber dan target, serta melakukan validasi agar data dapat dipindahkan sesuai. Next. Yang keempat ada staging log, yang digunakan untuk mencatat tabel yang sudah berhasil dipindahkan ke staging ke dalam tabel log. Proses ini penting agar tabel yang sudah diproses tidak dijalankan ulang pada eksekusi berikutnya. Bisa di next. Untuk tahap terakhir yaitu main job, yang merupakan job utama yang mengatur seluruh alur staging. Main job ini mengatur proses mulai dari pengambilan daftar tabel, eksekusi ETL per tabel, sampai pencatatan log. Dengan adanya main job ini, seluruh proses staging dapat berjalan otomatis, terstruktur, dan terintegrasi. Untuk selanjutnya, penjelasan mengenai pembuatan data warehouse akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pembuatan data warehouse pada project The Loop e-commerce dirancang menggunakan pendekatan star schema. Star schema dipilih karena struktur ini lebih sederhana, mudah dipahami, dan sesuai untuk kebutuhan analisis bisnis. Dalam perancangan data warehouse kami, terdapat satu tabel fakta utama yaitu fact sales dan 5 tabel dimensi yaitu dim customer, dim orders, dim product, dim distribution center, dan dim date. Next. Sebelum tabel dimensi dan fakta dibangun, terlebih dahulu dibuat database DWH dulu. Pada database ini terdapat 3 skema utama, yaitu skema dimensi, skema fact, skema data mart. Skema ini digunakan untuk menyimpan hasil proses ETL dari Pentaho. Next. Selanjutnya yaitu pembuatan dimensi. Yang pertama, dim customer, dimensi ini digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan seperti nama, email, gender, usia, dan lokasi, serta sumber traffic. Dimensi ini mendukung analisis perilaku pelanggan. Untuk dim customer, kami menggunakan SCD Type 2 karena data pelanggan dapat berubah dan perubahan historinya perlu disimpan. Next. Dimensi yang kedua yaitu dim orders. Dimensi ini menyimpan informasi pesanan seperti status order, jumlah item, serta identitas pelanggan yang melakukan transaksi. Dim orders juga menggunakan SCD Type 2 karena status pesanan dapat berubah selama proses transaksi, sehingga histori perubahan perlu ditelusuri. Next. Dimensi ketiga yaitu dim product. Dimensi ini menyimpan informasi produk seperti kategori, brand, harga, margin, dan rentang harga. Dimensi ini digunakan untuk mendukung analisis probabilitas produk. Pada dim product juga digunakan SCD Type 2 karena harga dan margin produk dapat mengalami perubahan. Next. Dimensi keempat adalah dim distribution center. Dimensi ini menyimpan informasi lokasi pusat distribusi seperti kota, state, dan koordinasi geografis. Untuk dimensi ini digunakan SCD Type 1 karena data pusat distribusi relatif stabil dan tidak memerlukan penyimpanan histori perubahan. Next. Dimensi kelima adalah dim date. Dimensi ini menyimpan atribut waktu seperti tahun, kuartal, bulan, minggu, dan hari. Waktu ini penting untuk analisis tren penjualan. Dim date menggunakan SCD Type 1 karena data waktu bersifat tetap. Next. Selanjutnya yaitu pembuatan fact sales. Fact sales berfungsi sebagai pusat data transaksi penjualan. Tabel ini menghubungkan seluruh tabel dimensi melalui surrogate key. Pada proses ETL dilakukan integrasi data, lookup dimensi, serta perhitungan revenue, measure utama yang dihasilkan melalui sale price, quantity, revenue, dan product margin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pembuatan data mart. Data mart pada proyek ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan analisis yang lebih spesifik.
Topik utama yang kami pilih adalah Deluxe E-commerce Business Performance Dashboard. Topik ini dipilih karena dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai performa bisnis, khususnya dari sisi penjualan, produk, dan pelanggan. Terdapat 3 fokus analisis dalam proyek ini. Yang pertama, analisis penjualan. Analisis ini digunakan untuk memantau revenue, profit, margin, total order, dan tren pendapatan. Kemudian analisis kedua, yaitu analisis produk yang digunakan untuk mengevaluasi jumlah produk yang terjual, kontribusi revenue, serta produk dan brand yang memiliki performa terbaik. Kemudian yang ketiga, yaitu analisis pelanggan, yang digunakan untuk memahami jumlah customer, pola pembelian, customer terbaik, AOV, segmentasi berdasarkan pengeluaran, dan lokasi pelanggan. Berikut ini merupakan alur transformasi data mart dari proyek kami, yang dimana dibangun berdasarkan sumber data Excel, kemudian diintegrasikan dengan beberapa tabel dimensi. Di sini ada dimensi customer, dimensi produk, dimensi distribution, dimensi date, dan dimensi orders. Integrasi ini bertujuan untuk memperkaya data transaksi agar lebih siap digunakan dalam visualisasi dashboard. Nah, berikut ini merupakan hasil akhir data mart dari proyek kami, yaitu berupa file CSV. File CSV ini nantinya digunakan sebagai sumber data untuk membangun dashboard analitik di Tableau. Selanjutnya yaitu pembuatan dashboard. Di sini kami menggunakan beberapa jenis visualisasi. Yang pertama ada KPI chart yang digunakan untuk menampilkan indikator utama seperti revenue, profit, dan margin. Kemudian ada line chart yang digunakan untuk melihat tren dari waktu ke waktu. Kemudian ada bar chart dan stick bar chart yang digunakan untuk membandingkan kategori data. Kemudian ada donut chart yang digunakan untuk melihat proporsi. Ada map yang digunakan untuk menganalisis berdasarkan lokasi. Kemudian ada trick map yang digunakan untuk menampilkan kontribusi kategori secara visual. Kemudian ada scatter plot yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Dan yang terakhir ada table yang digunakan untuk menampilkan detail data. Berikut ini merupakan penggunaan warna dan juga penggunaan font dari dashboard kami. Di sini ada beberapa warna yang kami gunakan. Kemudian untuk fontnya sendiri kami menggunakan Segu UI font. Oke, pada bagian ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan pembuatan dashboard pada Tableau. Dashboard yang kami buat bertujuan untuk menyajikan informasi bisnis secara interaktif, ringkas, dan mudah dipahami. Dashboard ini menampilkan hasil analisis dari data mart yang sudah dibangun sebelumnya. Pada yang pertama ini ada Business Overview Dashboard. Business Overview Dashboard digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai performa bisnis Deluxe e-commerce secara menyeluruh. Pada dashboard ini terdapat 6 KPI utama yaitu revenue, profit, total orders, total customer, average order value, dan gross margin. Selain itu, terdapat beberapa visualisasi seperti revenue trend, order status distribution, global revenue map, customer segment profile, serta revenue contribution by traffic source. Insight yang diperoleh, revenue perusahaan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan gross margin yang cukup tinggi, sehingga menunjukkan bahwa bisnis memiliki profitabilitas yang baik. Untuk rekomendasinya, perusahaan dapat mempertahankan strategi yang sudah berjalan dan mulai mengoptimalkan sumber pendapatan lain agar tidak bergantung pada satu kanal utama. Next. Kepada yang kedua ini ada product analytic dashboard digunakan untuk mengevaluasi performa produk dan brand. Terdapat KPI yang tampilkan meliputi total produk, quantity sold, revenue, dan average sale price, serta visualisasi seperti top 10 produk brand by revenue dan brand position matrix. Insight yang diperoleh, brand champion menjadi penyumbang revenue terbesar, sementara beberapa brand premium masih memiliki volume penjualan yang rendah. Untuk rekomendasinya, perusahaan dapat mempertahankan promosi dan brand unggulan dan meningkatkan strategi pemasaran untuk brand yang masih memiliki potensi berkembang. Untuk dashboard selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, yaitu ada Sales Analytics Dashboard yang digunakan untuk menganalisis performa penjualan dari
The Look e-commerce. Nah, dashboard ini menampilkan 5 KPI utama, yaitu revenue, total orders, average order value, gross profit, dan gross margin. Untuk visualisasi pendukungnya itu ada monthly revenue and gross margin trend, ada revenue by product gender, dan revenue by order status. Insight yang diperoleh dari page ini, penjualan menunjukkan tren yang positif, namun masih terdapat cukup banyak transaksi yang berstatus cancel sehingga perlu menjadi perhatian. Rekomendasinya, yaitu perusahaan perlu meningkatkan kualitas proses transaksi dan layanan agar tingkat pembatalan pesanan dapat dikurangi. Next. Selanjutnya yaitu Customer Analytic Dashboard. Nah, dashboard ini berfokus pada analisis karakteristik dan perilaku pelanggan. Dashboard ini menampilkan 6 KPI utama, yaitu revenue, profit, total orders, total customer, average order value, dan gross margin. Untuk visualisasi yang lainnya itu ada customer by revenue, customer segmentation, customer geography, repeat versus new customer, dan product preference by customer segment. Insight yang diperoleh dari dashboard ini yaitu penjualan pelanggan sudah cukup besar, tetapi tingkat repeat customer masih rendah dan mayoritas pelanggan berada pada segmen low. Rekomendasinya, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan melalui program membership, promo khusus pelanggan lama, atau strategi personalisasi agar pelanggan melakukan pembelian kembali. Next. Nah, berdasarkan hasil pengerjaan final project ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep data analis dan business intelligence melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari proses staging, pembangunan data warehouse, pembuatan data mart, hingga visualisasi dashboard, mampu mengolah data mentah menjadi informasi yang lebih bernilai dan mudah dipahami. Dengan memanfaatkan tools seperti PostgreSQL, dbeaver, Pentaho, dan Tableau, data e-commerce berhasil diintegrasikan dan disajikan dalam bentuk dashboard interaktif yang memberikan insight mengenai performa penjualan, produk, dan pelanggan. Hasil tersebut diharapkan dapat mendukung proses analisis serta membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Sekian presentasi final project dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.